Dari dulu sejak zaman nenek moyang hingga kini warna langit biru. Peristiwa Isra Mi'raj yang menyebut-nyebut 7 langit mau tak mau mengusik keingintahuan kita tentang langit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sobat Al-Amin Touring Club ATC ngaspal lagi nih. Kali ini ke arah Dieng. Meski terbilang dekat, ya touring tipis-tipis gitu, sekalian halal bihalal. Tapi seru juga loh. Seperti apa keseruannya? Jangan kemana-mana ya, tetap di channel Teman Touring. Sambil touring, kita bertafakur alam. Salam satu aspal, satu akidah. Aku suka warna biru, katamu dalam sebuah kesempatan di pantai. Alasanmu, biru itu langit yang selalu menaungi. Memang, meski ada badai yang gelap menghitam atau tertutup awan putih, coba saja tanya kepada para nelayan itu atau kepada para petani, apa warna langit? Pasti mereka akan menjawab tak ragu, biru. Tak hanya nelayan, petani, orang awam pun dengan pasti akan mengatakan bahwa warna langit itu biru. Demikian pula orang terdekatmu, kalau ditanya apa warna langit, semua akan menjawab seragam, biru. Di pantai, air laut pun membiru. Langit dengan birunya selain menyisakan harapan, juga sebagai lambang kekuatan. Meski tak bertiang, langit kokoh tanpa retak. Warnanya yang tak berubah, langit juga melambangkan kesetiaan. Dari dulu, sejak zaman nenek moyang hingga kini, warna langit biru. Langit dimanapun biru, baik itu di Eropa, Asia, Afrika, Australia maupun Amerika. Peristiwa Isra Mi'raj yang menyebut-nyebut 7 langit mau tak mau mengusik keingintahuan kita tentang langit, khususnya berkaitan dengan 7 langit yang juga sering disebut-sebut dalam Al-Quran. Ketika memperingati Isra Mi'raj, kita diajak oleh Ustadz penceramah melanglang buana jagat raya sampai ke langit ke-7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi'abdihi laylam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya, yakni Nabi Muhammad SAW, pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami, Allah. Sesungguhnya Dia Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Quran surat Al-Isra surat ke-17 ayat 1. Tentang Mi'raj, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di surat An-Najm ayat 13 ya hingga sampai ke 18. Dan sungguh Dia Muhammad telah melihatnya dalam rupa yang asli pada waktu yang lain, yaitu di Sidratul Muntaha. Di dekatnya ada surga tempat tinggal. Muhammad melihat Jibril ketika Sidratul Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya.
penglihatan Nabi Muhammad tidak menyimpang dari yang dilihatnya itu dan tidak pula melampauinya. Sungguh dia telah melihat sebagian, Nabi Muhammad SAW telah melihat sebagian tanda-tanda kebesaran Tuhannya yang paling besar. Perjalanan dilanjutkan ke Sidratul Muntaha. Puncak dari perjalanan itu adalah diterimanya perintah sholat wajib 5 waktu. Firman Allah Subhanahu wa taala, palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja kamu berada, palingkanlah wajahmu ke arahnya. Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat 144. Awalnya kiblat salat umat Islam Baitul Maqdis. Mengetahui hal itu, orang-orang Yahudi pun bergembira. Nabi Muhammad SAW cenderung menyukai kiblat Nabi Ibrahim alaihissalam, Ka'bah di Mekah. Rasulullah SAW berdoa sambil menatap ke arah langit, berharap Jibril alaihissalam datang membawa jawaban atas apa yang ditanyakan. Lalu turunlah surat Al-Baqarah ayat 144. Sungguh kami sering melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, dan dari mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. Salat, kiblat, dan langit yang tengah kita bicarakan mengisyaratkan bahwa untuk mencapai derajat yang tinggi, kita harus fokus senantiasa menjalin komunikasi vertikal agar hati kita kokoh, iman kita kuat dan sejuk menaungi seperti langit. Oke sob, sebelum lanjut subscribe dulu ya channelnya. Pintu Langit Wonosobo, ini lokasinya. Pintu Langit Wonosobo, keajaiban negeri di atas awan. Di tengah pesona alam Dieng yang memukau, terdapat sebuah destinasi wisata yang sedang naik daun dan menjadi buah bibir para wisatawan, yaitu Pintu Langit Wonosobo. Dengan panorama alam yang menakjubkan, spot-spot foto Instagramable, dan fasilitas yang lengkap, Pintu Langit Wonosobo berhasil memikat hati para pengunjung dari berbagai kalangan. Lokasi dan aksesibilitas Pintu Langit Wonosobo terletak di Desa Tieng, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Lokasinya yang strategis berada di kawasan dataran tinggi Dieng membuatnya mudah dijangkau dari berbagai kota besar di Jawa Tengah. Untuk mencapai Pintu Langit Wonosobo, kamu ya sobat dapat menggunakan kendaraan pribadi atau transportasi umum. Jika menggunakan kendaraan pribadi, Anda dapat mengikuti rute dari pusat kota Wonosobo menuju Dieng. Perjalanan akan memakan waktu sekitar 40 menit. Nah, dalam kesempatan ini kami bersama rombongan ATC Al-Amin Touring Club. Jadi bagi yang menggunakan transportasi umum, kamu dapat naik bus dari Terminal Mendolo Wonosobo menuju Dieng. Setelah sampai Dieng, dapat melanjutkan perjalanan dengan menggunakan ojek atau taksi menuju Pintu Langit Wonosobo. Daya tarik Pintu Langit Wonosobo. Pintu Langit Wonosobo menawarkan berbagai daya tarik yang mampu memanjakan mata dan jiwa para pengunjungnya. Berikut adalah beberapa daya tarik utama yang membuat Pintu Langit Wonosobo begitu istimewa. Pertama ini ya sob, ada Golden Sunrise yang memukau. Salah satu daya tarik utama Pintu Langit Wonosobo adalah pemandangan matahari terbit atau Golden Sunrise yang sangat memukau.
Dari sini sobat dapat menyaksikan keindahan matahari terbit yang muncul di antara pegunungan dan awan, menciptakan panorama alam yang begitu indah dan menakjubkan. Kedua ya, spot foto instagramable. Pintu Langit Wonosobo memiliki banyak spot foto instagramable yang sayang untuk dilewatkan. Salah satu yang paling populer adalah jembatan kaca dengan ketinggian 15 meter ya sob. Nah, berfoto di atas jembatan kaca ini akan memberikan kamu ya sobat sensasi seolah-olah sedang berjalan di atas awan. Selain itu, terdapat juga spot foto lainnya seperti jembatan merah, figura langit raksasa dengan latar pegunungan, dan area kursi dan meja panjang yang menghadap pemandangan. Fasilitas lengkapnya, Pintu Langit Wonosobo dilengkapi dengan berbagai fasilitas yang akan membuat kunjungan kamu ya sobat semakin nyaman dan menyenangkan. Terdapat area parkir yang luas, toilet yang bersih, musola, kafe, dan toko souvenir. Selain itu, terdapat juga penginapan yang sobat bisa sewa jika ingin menginap di sekitar Pintu Langit Wonosobo. Keempatnya nih, pesona alam Dieng yang menakjubkan. Pintu Langit Wonosobo dikelilingi oleh pesona alam Dieng yang begitu indah. Kamu ya sobat dapat menikmati pemandangan pegunungan yang hijau, perkebunan teh yang luas, dan udara yang sejuk. Selain itu, kamu juga ya sobat dapat mengunjungi berbagai objek wisata menarik lainnya di sekitar Dieng, seperti Kawah Sikidang, Telaga Warna, Candi Arjuna, atau Catra, stroberi, dan anggur. Aktivitas menariknya yang menarik di Langit Wonosobo menarik di Pintu Langit Wonosobo. Selain menikmati keindahan alam dan berfoto di spot-spot instagramable, terdapat berbagai aktivitas menarik lainnya yang dapat sobat lakukan di Pintu Langit Wonosobo. Antara lain, ya pertama tadi ya, menyaksikan golden sunrise, berfoto di spot instagramable, menikmati kuliner di kafe, menginap di penginapan, dan mengunjungi objek wisata lain di Dieng. Ini tipsnya ya. Berikut adalah beberapa tips jika kamu ya sobat ingin berkunjung ke Pintu Langit Wonosobo. Datanglah lebih awal jika ingin menyaksikan golden sunrise. Datang lebih awal tentunya sebelum matahari terbit, atau kamu bisa pilih untuk menginap ya. Kedua, bawa pakaian hangat. Suhu udara di Dieng cukup dingin, sangat dingin gitu ya, terutama pada pagi hari dan malam hari. Pastikan bahwa kamu ya sobat membawa pakaian hangat yang cukup. Ketiga, gunakan alas kaki yang nyaman. Karena Pintu Langit Wonosobo memiliki medan yang cukup berbukit dan berbatu. Jadi gunakan alas kaki yang nyaman agar dapat menjelajahi Pintu Langit Wonosobo dengan lebih leluasa. Keempat, jangan lupa bawa kamera dong. Jangan lupa untuk membawa kamera untuk mengabadikan momen indah Anda di Pintu Langit Wonosobo. Pastikan juga baterainya jangan sampai lowbat ya. Kelima, ini penting ya, jaga kebersihan karena Pintu Langit Wonosobo merupakan kawasan wisata yang harus dijaga kebersihannya. Jangan membuang sampah sembarangan dan selalu patuhi peraturan yang berlaku. Nah, inilah Pintu Langit Wonosobo, memang destinasi wisata impian dengan keindahan alamnya yang memukau, spot-spot foto instagramable, dan fasilitas yang lengkap. Pintu Langit Wonosobo menjadi destinasi wisata impian bagi para pecinta alam dan penggemar fotografi. Jika kamu mencari tempat wisata yang menawarkan pengalaman berbeda dan tak terlupakan, nah Pintu Langit Wonosobo adalah pilihan yang tepat.